صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashaihul Ibad. Makalah yang Makalah yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sabi'atu wal arba'un 'anil nabi alaihi salatu wassalam annahu qala sidqul muhabbati fi thalathi hisalin. Sidqul mahabbati fi thalasin isolin. Sidqu utawi peneri al mahabbati iku demen fi thalasi iku tetep ing dalem telu isolin pira-pira perkara. Ayyah taro kalama habibihi ayyah taro yen to milih sapa wong kalama ing ucapan habibihi kelawan kekasih wong ala kalamihi ing atase apa ucapan fi ghairihi bayane habib. Ada tiga hal yang dilakukan ketika kita benar-benar mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama, yaitu kita lebih memilih yahtaru kalamu habibihi, lebih memilih ucapannya kekasih ketimbang orang. Artinya lebih memilih ucapan kekasih itu, seorang hamba lebih suka mengucap kalamullah, kalamnya Allah daripada berkata yang lain. Lah yahtaru kalamihi itu memilih ucapan kekasih itu ya bisa bertasbih, bisa bertahmid, bisa bertahlil, banyak. Salah satunya ya bertasbih subhanallah ya, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu salah satu kita memilih ucapan kekasih ditimbang ucapan orang lain. Artinya lisan itu benar-benar dijaga dari apa? Dari ucapan-ucapan yang tidak bermutu, daripada rasa nyuwun, daripada lidah atau lisan kita dibuat untuk menggunjing orang, daripada lisan kita dibuat untuk ngobrol kesana sini. Ya penting kita memilih ucapan yang benar-benar bisa berfaedah. Ya sampai nganggur berzikir, sampai nganggur bertahmid. Jangan salah, apakah harus lisannya harus fokus ya silo dan sebagainya, ya monggo silakan. Atau mungkin dengan rebahan sampai selalu hatinya selalu berzikir, itu juga bisa. Lah kemudian kebenaran cinta yang kedua itu apa? Wa yahtaru majalasata lan milih, wa yahtaru lan milih sapa man majalasata ing pengucapane habibihi
kekasih wong ala majal lasati ing atase lelungguhan ghairihi liyane Habib. Lah, yang kedua, kebenaran cinta yang kedua itu salah satunya adalah memilih kerelaan, ya, memilih duduk bersama kekasih atau bersama majelis, memilih duduk dalam satu majelis ditimbang duduk dalam majelisnya orang lain. Artinya di sini orang yang benar-benar ngaku cinta, ya, ngaku cinta kepada Allah, ya dia harus memilih duduk bersama majelis-majelis ilmu, ya. Majelis ilmu misalkan salah satunya ada taklim, salah satunya lagi ada majelis zikir, ya pokoknya forum-forum yang membahas tentang ilmu. Sekalipun sama nanti seminar ataupun apa, yaitu adalah duduk dalam satu majelis. Yang itu memang kalau forum itu bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, maka itu termasuk kebenaran cinta. Lah orang yang kumpul-kumpul, ya, misalkan ya, kumpul-kumpul untuk mendengarkan pengajian dan sebagainya, itu sama dalam rangka wujud kebenaran cinta kepada Allah, sampai rela-rela berdesak-desakan untuk untuk memilih dan mendengarkan pengajian. Itu kan duduk dalam satu majelis. Lah dalam satu majelis ini, ya, ketika dia duduk, ya, mancep lunggu dalam satu majelis yang itu membahas tentang ilmu, ya, maka dia termasuk kategori orang yang beruntung, karena termasuk wujud cinta kepada Allah. Lah kok orang yang cinta kepada Allah tapi tidak senang kumpul-kumpul, ya. Senang kumpul-kumpul itu maksudnya apa? Ono tahlil, melok, ono kumpul rutinan, melok, ya. Nah, ini berarti orang gak senang majelis. Kecuali majelis ghibah, majelis rasa-rasa gak boleh. Wa yahtaru ridha habibi ala ridha ghairihi. Wa yahtaru lan milih sapa wong ridha habibihi ing ridane, ya, kasine wong ala ridha ghairihi ing atase ridane liyane Habib. Yang ketiga itu memilih rela ridho terhadap kekasih ketimbang orang lain. Artinya di sini memilih ridho, ya, berarti menerima apa yang telah menjadi pemberian Allah, selagi itu termasuk ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaman mongko setuhune wong ahabba kang temen sapa man syai'an ing suwiji-wiji fa huwa abduhu mongko utawi man, ya, iku budake wa qala Yahya ibnu Mu'ad wa mithqalu hardalatin utawi lan dawuh sapa Yahya bin Mu'ad wa mithqalu hardalin utawi bobote, ya, hardalatin timbangan min hubbillahi saking temen Allah, ahabbu ilayya luwih sak temene marang ing sumin ibadihi ketimbang saking ibadah 70 tahun.
sekecil apapun cinta kamu semua kepada Allah itu lebih baik ya ketimbang kita ibadah ya. Allah lebih suka ketimbang ibadah kita selama 70 tahun. Jadi sekecil apapun ya cinta kepada Allah ya, kata Allah lebih suka itu daripada ibadah kamu selama 70 tahun. Lah orang kalau ngaku-ngaku ya, sudah ngaku cinta kepada Allah ya tandanya 3 tadi. Memilih kekasih Allah, memilih kerelaan, memilih duduk dalam satu majelis, ridho terhadap ketentuan Allah. Itu adalah wujud cintanya. Kalau sudah orang melakukan cinta yang seperti itu, maka ibadah itu ya lebih baik, Allah lebih suka daripada ibadah selama 70 tahun. Lah umur awak dhewe belum tentu sampai 70 tahun. Ya, iso uga paling 50 sudah. Ya, tapi syukur-syukur diberi umur yang manfaat dan barokah. Wal maqalatu ats-tsaminatu wal arba'un. Lan maqalah kang kaping 48 an Wahab ibnu Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun fi Taurat harisun fakir ay talib li syai'in bi ihtijadin fi asabatihi fa kitun lima yahtaju ilaihi wa in kana malikud dunya. Yang makalah ini ya, menerangkan tentang ada yang tertulis ya, yang termaktub dalam kitab Taurat. Apa yang termaktub di sini ya adalah ay talibin li syai'in biijtihadi fi asabatihi faqitun lima yahtaju ilaihi wa in kana malikud dunya. Yang pertama adalah orang yang tamat. Orang yang tamat adalah orang yang apa? Orang yang melarat walaupun memiliki dunia. Unsur dimasuk orang tamak itu ya apa? Tamak itu seperti apa? Orang yang tamak itu seperti apa juga? Ya. Seperti apa mas? Tamak selalu kurang. Selalu kurang. Lah maka di sini ya orang yang selalu punya sifat tamak ya orang yang kurang, orang yang selalu tak syukur, maka dia apa? Sejatinya dia adalah orang yang melarat ya, walaupun memiliki dunia. Jadi sebesar apapun, sekaya apapun, kalau hati kita tidak bersyukur, kalau hati kita tidak ridho, kalau hati kita tidak rela dan tidak menerima pemberian Allah, maka sejatinya dia adalah orang yang melarat. Karena apa? Dalam hatinya gak pernah puas, gak pernah punya apa? Sikap alhamdulillah, gak pernah, masih kurang, masih ingin itu. Kan dia termasuk orang yang melarat walaupun memiliki dunia. Sugih sak baca kirat, tapi kalau hatinya masih kurang,
berarti dia dikatakan orang yang tamak. Nah, orang yang tamak ya yang melarat karena masih pingin ini, masih pingin itu, nggak tahu bahwasanya yang dikejar itu hanya dunia. Aima bainas sama wal ard minal amtiati al wajahir. Wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnasi wa ikana ay muti' mamlukan ay abdan linnas wal khaliq. Termasuk orang yang taat itu ya, orang yang taat itu disenangi oleh Allah ya. Orang yang taat itu disenangi oleh Allah walaupun ya dia hanya seorang hamba. Jadi abdalinas budak manusia, orang yang hidupnya dalam ketaatan ya, taat patuh. Maksudnya taat kepada Allah itu ya seperti apa ya, ibadah. Waktunya ibadah ya ibadah, waktunya apa, sholat ya sholat, waktunya zikir ya zikir, waktunya bekerja ya bekerja. Itu apa, sangat disenangi oleh Allah walaupun dia hanya seorang budak atau hamba sahaya. Allah lebih cinta orang yang seperti itu. Ketika ada orang budak ya, sudah benar-benar apa, posisinya dia kan budak ya. Kalau dulu ada budak atau hamba sahaya, kalau sekarang kan enggak ada. Posisinya dia adalah hamba sahaya, tapi dia masih mampu dalam ketaatan, mampu untuk menjalankan ibadah kepada Allah ya, maka dia jauh lebih dicintai oleh Allah. Allah lebih cinta kepada orang-orang yang seperti itu. Ibaratnya gimana? Ibaratnya ya sudah, wong dia hamba sahaya tapi dia bisa mampu dalam ketaatan, itu sulit. Kalau posisinya kiai masih enak ya. Kiai wajar, kalau kiai harus tangi dalu, harus sholat ya, tetap dia dicintai oleh Allah. Tapi ini orang hamba sahaya yang dia mampu mempertahankan keimanan dan ketakwaannya, Allah lebih suka dan lebih ridho. Lah kemudian apalagi termasuk juga ya, ay sakinul qalbi inda adamin ma'lufati warradi bikismati lillahi ta'ala waliyun wa inkana jai'an. Termasuk yang ketika itu adalah orang yang merasa cukup ya dengan keadaannya, adalah apa bahasanya, dia merasa cukup walaupun dalam keadaan apa ya, iku sugih wa ingkana jai'an, anapun sepokoke ya, walaupun lesu. Artinya di sini yang ketiga itu hamba yang dicintai oleh Allah adalah orang yang merasa cukup walaupun dalam hatinya, walaupun dalam keadaannya itu jauh, yaitu apa, merasa kelaparan. Terus jelas-jelas kelaparan, tapi dia tetap apa, tetap memuji Allah, tetap menjalankan ibadah dengan Allah. Yaitu masih apa, walaupun dalam posisi kelaparan ya, dia makan dengan cukup atau seadanya. Nah, ini adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Kalau posisi
orang serba kecukupan ya enak-enak saja, ya pasti mengucap alhamdulillah. Tapi gimana kalau posisi kita sedang kelaparan atau serba pas-pasan? Masih gak dalam diri kita ini mengucap alhamdulillah, masih diberi kesehatan, alhamdulillah masih diberi cukup untuk makan hari ini. Pernah gak seperti itu? Atau justru kesyukuran orang yang mengucap syukur itu hanya pas ketika perutnya, ya, alhamdulillah, mari makan sate alhamdulillah, mari makan tempe gak lah repot. Nah, maka apa posisinya ketika orang itu baik dalam kelaparan, ya, dia tetap merasa cukup karena masih diberi nikmat oleh Allah berupa kehidupan. Maka di sini wujud-wujud cinta kepada Allah ini harus kita buktikan, bukan hanya sekedar lisan, tapi hati kita harus benar-benar mampu melawan nafsu, ya, memerangi hawa nafsu yang itu bisa menjerumuskan kita dalam jurang kemaksiatan atau menjauh kepada Allah. Maka di sini harus benar-benar kita wujudkan cinta kepada Allah ya dengan ya dengan melakukan ibadah yang rajin apapun kondisinya, dengan mengucap syukur kepada Allah walaupun dalam keadaan lapar, dengan dengan tetap selalu taat kepada Allah apapun ataupun dalam posisi kita sebagai seorang hamba. Dan yang terakhir, kita tidak boleh merasa tamak, ya, tomat atau merasa kurang karena karena orang yang tamak itu adalah orang yang melarat walaupun memiliki dunia seisinya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad